teman-teman Kohabers, kita bertemu lagi dalam video podcast kali ini Obesitek, obrolan seputar arsitek, Kohab, we learn, collaborate, and we grow. Nah kali ini kita kedatangan tamu spesial, ada Bang Pratama Nugraha di studio Suka Arsitek, Suka Arsitek, dan untuk Instagram pribadi Pratama Nugraha, Pratama_Nugraha. Oke, nanti ada di description box juga ya untuk detailnya. Nah, untuk bincang-bincang kali ini kita awali dengan pertanyaan yang gampang-gampang dulu ya. Sebenarnya keinginan untuk jadi arsitek itu datang dari mana sih Bang? Apakah jebakan Batman atau gimana? Kalau keinginan sih sebenarnya keinginan sendiri ya. Oke. Cuman itu mulainya dari tersesat gitu lah. Jadi waktu zaman sekolah SMK itu pengennya jadi joki motor, kemudian nyoba masuk ke sekolah dengan jurusan mesin. Ternyata nggak lulus, kemudian masuk ke teknik bangunan. Oh ya. Nah awal dari mulai ke teknik bangunan itu dia awalnya ngejalanin berat banget karena mikirnya wah gue ntar selesai dari sini jadi tukang bangunan dong. Oh iya. Ternyata setelah ada guru yang menyampaikan bahwa kamu tuh bisa jadi arsitek lulus dari sini. Arsitek itu apa? Sendiri biasanya Abang lebih sekarang ini proyek yang lebih banyak itu ke hunian kah, rumah tinggal, komersil atau gimana? Ke hunian sih, cuman komersil ada beberapa lah kayak sampai. Cuma mayoritas tetap hunian ya. Tetap hunian. Berarti awalnya itu Abang berangkat dari langsung punya studio atau memang ada lagi cerita lain sebelum ada Suka Arsitek ini? Kalau itu gini sih, gitu selesai, emang udah ada keinginan untuk buka studio. Cuman untuk buka studio itu mulai dari mana kita nggak tahu. Jadi saya putusin buat hijrah dari Medan ke Jakarta. Kemudian saya kan melamar tuh di atelier Riri. Nah saya di sana banyak belajar, kemudian pindah lagi ke Sarjono Sani, saya belajar tentang bangunan komersil di situ. Nah dari situ itu sih udah ada proyek sampingan ya sebenarnya. Oke. Kita udah ngejalanin proyek sampingan. Udah gitu selesai balik ke Medan ya jalan dengan Suka Arsitek. Sebelumnya memang udah kerja di studio lain atau firma lain berarti ya Bang? Udah ada bekal ya? Iya, karena itu sangat penting sih sebenarnya dan harus gitu. Karena regulasi di IAI sendiri juga mewajibkan kita untuk magang minimal 2 tahun di biro arsitek yang profesional. Jadi nggak bisa kita gitu tamat langsung jadi arsitek. Nggak bisa. Oh berarti itu ada juga saran dari Ikatan Arsitek Indonesia ya? Bukan saran sih, itu regulasi. Regulasi Yang harus dijalankan. Kalau misalnya untuk tamatan baru dia harus ikut PP Ars dulu, 2 tahun baru magang. Oh gitu. 2 tahun. Memang alurnya udah harus begitu. Udah. Karena kita kan udah mulai disetarakan sama profesi dokter. Oh, gitu. Sekarang itu yang peraturannya yang paling ini ya, paling oke kan. Oke, kita sendiri. Kalau itu sih, ini mungkin ini fresh graduate atau gimana nih? Ya, dari posisi fresh graduate sama menuju mau punya studio kan keinginan studio itu dari fresh graduate kayaknya sebelum fresh graduate juga udah ada gitu di dalam diri masing-masing. Tujuan akhir tuh punya studio misalkan gitu kan. Cuma cepat lambatnya itu kan waktulah yang menjawab biasanya. Kalau itu sih tipsnya, Sedikit saran kecil dari saran yang sudah pernah. Saran sih sebenarnya better ngikutin rules-nya yang udah ditetapkan ya. Itu yang cara yang paling mudah sih. Misal kan rules-nya kalau sekarang kan udah wajib ikut PPA. Itu programnya 1 tahun atau 2 tahun udah
kemudian magang di konsultan arsitek atau jiwa arsitek yang benar-benar profesional. Atau memang sesuai kita mau ke arah mana ya, arsitek Iya. juga kan beda-beda sesuai selera gitu. Nah, minimal 2 tahun. Iya. Tapi idealnya adalah sebenarnya pengalaman 5 tahun. Oke. Oh berarti di bekerja di studio arsitek yang lain itu idealnya 5 tahun sebenarnya. Iya, kalau kita ini ya, kalau kita lihat pengalaman dari arsitek-arsitek senior itu mereka rata-rata sih 5 tahun minimal. Tapi itu nggak harus di status studio kan ya? Iya. Ya, kita bisa mix and match aja. Better satu studio. Oh lebih baik satu studio, jadi biar perjalanannya seragam. Iya. Oke. Alurnya jelas gitu ya, Iya. daripada lompat-lompat dari Iya. satu studio ke studio lain. Better satu studio saja. Oke, dan idealnya 5 tahun. Ideal. Oke. Ideal. Kalau dari IAI sendiri memang ideal 5 tahun atau berapa? Kalau iya ini sih minimum 2 tahun. 2 tahun. Sebenarnya itu jadi 5 tahun itu gambaran abang sendiri, preferensi abang sendiri. Iya, karena dari yang saya lihat pada umumnya arsitek itu ini Pengalaman 5 tahun dan mungkin itu lebih matang juga ya. Iya, secara pemikiran matang. Jadi dia pasti akan lebih memahami problem yang ada di lapangan. Kalau misalnya cuma 2 tahun, mungkin problemnya nggak sebanyak 5 tahun. Iya, pasti sih. Jadi ketika dia keluar sendiri, dia mencoba hal baru dan terkendala sama satu problem, dia akan Memiliki referensi. Banyak referensi Iya. gitu. Nah, kalau untuk nih ada yang terakhir sih Bang pertanyaannya. Untuk teman-teman di luar yang misalkan mau menggunakan jasa arsitek gitu kan, desainer atau arsitek. Nah, sebenarnya pola pikir yang harus dipahamin bersama itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Karena kan sekarang ini masih sangat canggung ya untuk teman-teman di luar sana yang ingin menggunakan jasa arsitek. Apakah itu kaum milenial atau memang senior-senior ya, orang-orang yang lebih matang gitu secara finansial tapi masih ragu nih menggunakan jasa arsitek gitu. Apa sih yang pengen kita pahamkan ke mereka agar kita memiliki pemikiran yang sama? Pertama sih, tapi ini Secara general. ini saya Mungkin keresahan pribadi gitu agak dikeluarin. mewakili teman-teman lain. kalau itu sih Oke. Kalau itu sih gini, kalau untuk si orang-orang yang misalnya secara finansial mampu ya, Ya. secara finansial mampu, tapi ragu untuk finansial. Ya. Saya sih sebenarnya nggak tahu pasti kenapa sih ragunya gitu. Apakah karena takut ngeluarin fee untuk jasa arsitek? Coba kita anggap itu jawabannya. Mungkin bangunan saya akan baik-baik saja tanpa menggunakan jasa arsitek. Mungkin saya mewakili teman-teman di luar nih Oke. dengan pemahaman seperti itu. Padahal saya punya budget. Lain cerita kalau saya nggak punya budget gitu. Tapi saya rasa kontraktor bisa mengeksekusi itu dengan benar dan bangunan ini akan baik-baik saja. Mungkin saya berpikir begitu. Oke, jadi gini, ketika ada budget untuk arsitek pasti berpikirnya mungkin oke, misalnya kita punya dana untuk ngebangun sebuah rumah misalnya atau sebuah bangunan dengan budget kita punya itu ada 500 juta misalnya. Kemudian kita harus ngeluarin beberapa persen untuk jasa arsitek. Iya. Nah, di situ orang awam biasanya memikirkan bahwa jasa arsitek ini bisa digunakan untuk beli yang lain. Yang lain dialokasikan ke yang lain. Nah, sebelumnya saya potong sedikit Bang. Sebelumnya untuk jasa arsitek sendiri itu berapa persen dari seluruh budget untuk satu bangunan? Berapa persen biasa idealnya Bang?
Itu ada di peraturan ya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Abang tahu nggak kira-kira berapa persen dari total keseluruhan budget harus yang memang wajib dikeluarkan ya, di luar faktor lain? Sekitar 8%. Sekitar 8% untuk desain saja ya. Itu untuk desainnya Desain saja 8%. Nah kalau misalnya kita kaliin ke 500 juta udah menang. Ya udah, iya sih. Nah orang akan berpikiran bahwa better aku ngeliat Alokasikan ke yang lain tapi ya. padahal ketika dia tidak menggunakan jasa arsitek, dia tidak punya tolak ukur untuk membuat bangunannya sendiri. Jadi kalau dibilang ya bangunannya akan baik-baik saja gitu. Kenapa akan baik-baik saja? Karena dia tidak punya batasan-batasan atau rules yang harus diikuti. Misalnya, kalau kita menggunakan arsitek, si arsitek itu pasti udah nentuin warna apa yang akan dipakai, lantai jenis apa yang akan dipakai, warna lantai apa yang akan dipakai, tipe lampu apa yang akan dipakai. Itu kan itu udah jelas rules. Ya sudah detail juga. Jadi ketika di lapangan dibuat sebuah pelaksanaan atau di bangunan itu dibangun dengan jasa arsitek, kita udah tahu rulesnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan arsitek, kita nggak tahu rulesnya akan seperti apa, yang benar itu akan seperti apa, cara masang bata itu akan seperti apa, kualitas plesteran itu bagusnya gimana, cara masang keramik itu bagaimana, itu kita nggak punya. Nggak ada standarnya ya. Jadi kalau dibilang nggak akan ada masalah ya karena nggak ada rulesnya. Jadi bukan karena benar-benar nggak punya masalah, tapi masalah itu tidak terlihat karena tidak ada faktor atau rules yang harus diikuti. Terus budgetnya juga kita nggak tahu. Misalnya ya udah untuk mengerjakan keramik seharusnya kita harusnya kita ngeluarin 50 juta. Nah, ketika kita nggak nggunain arsitek, kita nggak tahu keramik itu berapa gitu idealnya. Nggak ada anggarannya Ya, jelas ada juga. anggaran Ya. yang jelas gitu. Jadi bisa saja 500 juta ya bisa lebih gitu. Tapi kalau kita nggunain arsitek, oke 50 juta. Nah, ketika dia lebih dari 50 juta, kita udah langsung punya warning kan. Oh, ini kok bisa lebih dari 50 juta, ini apa yang salah gitu. Apakah si kontraktornya atau si arsiteknya yang salah gitu. Jadi kita bisa nyari gitu. Berarti kemungkinan errornya itu lebih kecil gitu ya Bang. Kalau misalkan pakai jasa arsitek. Jadi kalau misalkan dia bilang bangunan saya akan baik-baik saja, itu gimana Bang? Ya pasti akan terbangun. Pasti akan sih. baik-baik saja karena dia tidak punya rules, dia tidak punya gambaran rumah dia itu akan jadi seperti apa atau bangunan dia itu akan jadi seperti apa. Nah mungkin sampai di sini saja video podcast kita kali ini. Obesitek, obrolan seputar arsitek, Kohab, we learn, collaborate, and we grow. Thank you Bang.